Hampir 50% dari mahasiswa baru PTN di Indonesia itu masuk lewat jalur mandiri. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gini? Dan kalau kalian mau ikutan jalur mandiri juga, harus ngelakuin apa aja biar bisa pilih jalur mandiri yang paling tepat. Halo, aku Siva, and welcome to Sharing Cutting with Gradient. Jadi, jalur mandiri itu simpelnya adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan secara independen oleh perguruan tinggi negeri. Karena independen, berarti mereka nih punya hak gitu ya untuk menentukan kebebasan atas biaya dan juga jadwal. Kita ngomongin biaya dulu deh. Di jalur mandiri, biasanya ada dua biaya yang paling krusial. Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Sebenarnya mirip ya kayak UTBK atau SNBT yang sama-sama punya biaya pendaftaran. Tapi kalau SNBT kan flat atau semuanya sama aja. Mau kalian pilih jurusan apapun, kampus apapun, lokasinya di mana, sama-sama aja. Tapi karena jalur mandiri ini independen sifatnya, sehingga kampus punya kebebasan untuk meletakkan atau memberikan uang pendaftaran seberapa besar. Biasanya akan lebih mahal daripada biaya pendaftaran di SNBT. Rentangnya sekitar Rp300.000 sampai bahkan ada yang Rp900.000-an. Yang kedua adalah UKT. Di jalur mandiri itu biasanya UKT-nya tidak menentu ya teman-teman. Maksudnya adalah ada beberapa kampus yang UKT-nya sama aja, disamaratakan. Mau kalian masuk lewat SNBP, SNBT ataupun jalur mandiri, UKT-nya akan sama-sama aja atau ada rentangnya. Tapi ada juga kampus-kampus yang langsung nentuin, oke, kalau kamu masuk lewat jalur mandiri, nanti UKT-nya sebesar ini ya. Dan yang ketiga adalah uang pangkal. Jadi uang pangkal ini adalah uang yang kalian bayarkan ke kampus setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri dan mau daftar ulang. Uang pangkal ini dibayarinnya satu kali aja pas teman-teman daftar ulang di awal. Jadi nggak setiap semester kayak UKT. Tadi kita ngomongin biaya. Sekarang gimana dengan jadwalnya? Sebenarnya sama aja. Karena punya kebebasan untuk menentukan jadwal, biasanya kampus itu cuma diberikan rentang aja. Oke, seleksi jalur mandiri boleh ya dilakuin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan sekian gitu oleh pemerintah. Di antara tanggal-tanggal tersebut, kampus juga punya kebebasan mau ngadain jalur mandiri apa, tesnya seperti apa, mekanismenya bagaimana, dan lain sebagainya. Umumnya memang jalur-jalur mandiri yang membutuhkan tes itu dilakukan setelah pengumuman SNBT. Tapi teman-teman juga jangan sampai lengah ya, karena ada beberapa jalur mandiri yang pengumuman dan seleksinya dilakukan di antara rentang SNBP dan SNBT atau bahkan sebelum SNBP. Biasanya yang pengumumannya sebelum SNBP itu adalah jalur-jalur mandiri yang sifatnya golden ticket, di mana nanti teman-teman akan dapat pengumumannya lewat kelulusan di jalur SNBP. Tapi teman-teman udah tahu duluan gitu kalau kalian lolos di jalur tersebut. Selain jadwal dan biayanya yang bervariasi, jenis-jenis tes di jalur mandiri itu juga beragam banget nih teman-teman. Kalau kita bagi dua tipe jalur mandiri, yang pertama adalah jalur tes, di mana kita ngerjain soal, lalu nanti ada waktunya, ada penilaiannya, dan sebagainya ya. Kayak kita ujian aja gitu di kelas. Jalur tes ini bisa dibagi dua lagi. Yang pertama adalah tes yang materinya eksklusif atau beda dengan materi di SNBT. Contohnya kayak SIMAK UI, SSU ITB, lalu UM-UGM gitu ya. Mereka punya tipe-tipe atau jenis tes yang berbeda dari SNBT dan juga berbeda dari kampus-kampus lain. Nah, yang kedua adalah jalur mandiri tes yang tipe tesnya sama dengan SNBT. Sekarang kan SNBT tes potensi skolastik gitu ya. Dan beberapa kampus yang tes mandirinya juga TPS, itu ada Unpad, Undip, lalu juga IPB. Nah, info-info kayak gini tuh bisa teman-teman dapetin dari website resmi tiap kampusnya. Nanti teman-teman cari aja keywordnya.
jalur mandiri kampus apa gitu. Jadi jalur mandiri UI atau jalur mandiri UGM, nanti teman-teman langsung kelihatan semua dan bisa akses ada jalur mandiri apa. Tadi kita udah ngomongin jalur mandiri yang tes. Yang kedua adalah jalur mandiri non-tes. Jangan salah paham dulu ya, jalur mandiri non-tes ini bukan berarti nggak ada seleksi apa-apa. Maksud dari seleksi non-tes ini bukan berarti teman-teman ngasih berkas, bayar, habis itu langsung lulus. Nggak gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalian nggak perlu ngerjain tes kayak di tipe 1 tadi. Biasanya berkas yang diminta nih ada beberapa, kayak rapor, skor UTBK, ataupun prestasi. Nah dari sini kita jadi tahu bahwa jalur non-tes juga bisa dibagi-bagi lagi. Yang pertama adalah non-tes, rapor, atau UTBK. Di mana tugas teman-teman adalah menyerahkan nilai rapor selama SMA dan atau skor UTBK. Jadi tergantung kampusnya minta apa ya. Nah, salah satu contohnya adalah di jalur PPKB UI, di mana teman-teman akan diminta untuk ngirim esai atau motivation letter dan juga nilai rapor selama SMA. Atau ada di IPB, di mana kalian cuma harus nyantumin skor UTBK aja, nggak perlu tes lagi. Tapi jangan lupa, kalau di IPB itu ada minimum skor UTBK-nya, dan jangan sampai kalian kelewatan detail itu ya. Coba cek aja di website resmi IPB. Tipe jalur non-tes yang kedua adalah jalur non-tes berbasis prestasi, atau biasanya kita singkat jadi JAPRES, jalur prestasi gitu ya. Umumnya di jalur prestasi ini, prestasi yang bisa teman-teman kirimkan itu sudah ditentukan, mulai dari jenjangnya, jenis prestasinya, maupun penyelenggaranya. Contoh, kalau misalnya di jalur prestasi UI, itu benar-benar udah dijelasin lengkap banget. Prestasi apa yang bisa kalian masukin, sampai detail nama lombanya. Jadi nggak sembarangan prestasi yang bisa kalian kirim ya. Ada juga di jalur prestasi UGM, UB, dan lain sebagainya. Dari banyaknya opsi dan juga kebebasan yang bisa teman-teman pilih, ketika kita menentukan suatu pilihan yang mindful atau didasari oleh pertimbangan-pertimbangan, pastinya kita nggak main asal pilih aja ya. Kalau teman-teman lagi bingung, aku harus milih jalur mandiri apa ya? Yang pertama kali harus dipikirin adalah bukan jalur mandiri apa yang mau teman-teman pilih, tetapi pertimbangan apa yang harus kalian pikirkan. Kalau aku biasanya dibagi menjadi 2 garis besar aja. Yang pertama adalah senjata apa yang aku punya. Senjata ini maksudnya adalah sumber daya atau hal-hal menonjol yang bisa menjadi senjata utamaku dalam mendaftar jalur mandiri. Contoh, kalau misalnya teman-teman ngerasa nilai rapor selama SMA itu tinggi, ya silakan aja daftar jalur mandiri berbasis rapor. Kalau teman-teman ngerasa, kayaknya aku lebih jago kalau tes aja deh. Ya sudah, percaya diri aja untuk mengikuti jalur seleksi mandiri yang berbasis tes. Sama kayak jalur prestasi tadi ya, kalau teman-teman punya prestasi yang memenuhi syarat, jangan ragu-ragu untuk kalian daftarin. Karena itu bisa jadi peluang yang sangat besar. Pertimbangan yang kedua adalah bagaimana kondisi ekonomi teman-teman semua. Kenapa ini menjadi hal yang cukup aku highlight? Karena secara objektif dan realistis, jalur mandiri itu membutuhkan uang ya teman-teman. Maksudnya adalah mulai dari pendaftarannya yang memerlukan biaya, lalu juga ada uang pangkal, dan ada UKT-UKT yang mungkin tidak menyesuaikan pendapatan. Nah, tapi teman-teman jangan risau dulu, karena Indonesia ini sekarang kan punya Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Dan ada beberapa jalur mandiri di PTN yang bisa kalian daftarin pakai Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Salah satunya kalau di tahun 2026 itu ada dari ITB di jalur SSU, di mana teman-teman bisa apply KIPK kuliah untuk mendaftar jalur mandiri tersebut. Kalau udah tahu pertimbangannya apa aja, jalurnya apa, biayanya gimana, terus strategi pilihannya harus seperti apa ya? Oke deh, kita bikin situasi aja. Ceritanya kalian punya pilihan, bisa daftar 1 jalur mandiri, atau bisa daftar 2 jalur mandiri,
atau bisa daftar 3 jalur mandiri atau lebih. Kita akan bahas skenario pertama dulu, di mana teman-teman memutuskan untuk daftar 1 jalur mandiri aja. Mungkin ini akan menimbulkan pertanyaan yang lumrah gitu ya, di antara teman-teman yang SNBT, SNBP, dan sebagainya. Mendingan realistis atau idealis ya kalau cuma boleh pilih 1? Nah, sebenarnya satu hal yang ingin aku sampaikan adalah perlu kita ingat bahwa semua pilihan pasti ada risikonya. Jadi, pilihlah sesuatu yang risikonya bisa kalian terima dengan lapang dada. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk aku akan tembak kampus yang jalur mandirinya itu rame banget, keketatannya tinggi dan passing grade-nya juga tinggi. Nah, risikonya apa? Risikonya adalah kemungkinan kelulusan yang lebih kecil. Tapi kalau kalian siap dengan risiko tersebut, ya tembak aja, nggak apa-apa banget untuk pilih jalur tersebut. Atau kalau pertimbangan kalian adalah, kayaknya melihat persiapan aku selama ini, aku cocoknya masuk di kampus dan jurusan A deh. Ya sudah, asalkan kalian ikhlas dan bisa menerima risikonya, pilih aja. Nggak usah ragu-ragu, karena kalian sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Atau skenario kedua nih, di mana kalian punya pilihan untuk daftar 2 jalur mandiri. Nah, aku saranin kombinasinya adalah 1 pilih pilihan yang lebih realistis dan 1 yang lebih idealis. Walaupun ini nggak harus teman-teman lakuin juga ya. Kalau misalnya mau gas tembak 2 PTN yang memang keketatannya dan juga passing grade tinggi, silakan aja. Atau kalau misalnya mau lebih memilih kampus-kampus dan jurusan spesifik, silakan juga, nggak ada salahnya. Dan skenario ketiga adalah saat teman-teman punya 3 pilihan atau lebih. Nah, ini ya sudah bisa dikombinasikan dengan kemampuan teman-teman semua. Bisa 2 yang lebih idealis dan 1 yang lebih realistis, atau kombinasi-kombinasi lain yang menyesuaikan kemampuan dan juga kesiapan teman-teman. Sama halnya kayak kampus yang punya kebebasan untuk nentuin jadwal dan biaya, kalian juga sebagai peserta punya kebebasan untuk milih jalur mandiri apapun. Tapi karena kalian punya kebebasan, jangan sampai kalian ngelakuin beberapa kesalahan ini. Yang pertama adalah dengan sengaja daftar semua jalur mandiri tanpa pertimbangan yang matang. Hal kayak gini bisa bikin fokus kalian terpecah karena persiapannya nggak matang dan juga bisa cuma buang-buang uang pendaftaran aja kalau nggak maksimal dalam ngejalanin tesnya. Yang kedua adalah teman-teman juga jangan sampai kelewat timeline ya, karena dari lini masa yang beragam kalian harus catat dan juga pasang nih alarm di kalender biar nggak ketinggalan. Selain itu, jangan sampai juga salah format tes. Kalau misalnya kalian disuruh kirim esai, ya kalian jangan belajar untuk tes, belajarlah gimana caranya bikin esai yang bagus. By the way, Gradien udah punya loh video tata cara bikin esai PPKB UI biar kalian bisa narik hati para pemeriksa esai. Penasaran nggak? Cek ya! Dan yang terakhir adalah jangan sampai kalian nganggap jalur mandiri ini adalah jalur kepepet. Biasanya yang anggap kayak gini baru mulai persiapan mandiri setelah ngelihat pengumuman SNBT nih. Kayak yang sudah aku bilang tadi ya, banyak mandiri yang sudah dibuka atau bahkan sudah pengumuman dari sebelum pengumuman SNBT. Jadi teman-teman sekarang yang harus dilakukan adalah cek kampus-kampus yang ingin teman-teman tuju dan cari jadwal ujian mandirinya. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung karena informasi yang terlalu banyak, cek aja link di bio video ini karena Gradien udah punya rangkuman berbagai jalur mandiri yang bisa kalian akses. Itu dia informasi seputar jalur mandiri serta pertimbangan apa aja yang bisa teman-teman lakuin untuk memilih jalur mandiri terbaik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah? Siva aja.